Dulu pernah ada berita nih, entah mungkin di tempat antum atau bukan, yang dulu ada yang penghinaan terhadap Nabi terjadi di dalam oleh seorang apa? Oh, itu beda blok. Tapi antum denger itu? Dengar. Siapa KC ya? Yang akhirnya Pak KC itu masuk penjara, dihajar sama Pak Napoleon Bonaparte. Irjen Napoleon Bonaparte itu. Beliau Masya Allah juga. Masya Allah, beliau karena marah betul kan saat itu ada penghinaan terhadap Rasulullah. Beliau marah, dihajar itu sama Irjen Napoleon Bonaparte. Dari kamar kita kedengeran teriakan itu. Oh, Masya Allah. Beda blok. Tapi itu malam, mana ingat kejadiannya tengah malam. Alhamdulillah, walaupun kasusnya kasus politik, tuduhannya karena membuat keonaran, kebohongan yang pasal yang waktu itu dibuat pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, tuan ingat, ayat pasal 14 ayat 1. Itu undang-undang yang sebetulnya di tahun 46 itu dibuat untuk mencegah strategi Belanda di dalam mengacak-acak Indonesia. Mereka menyebarkan berita bohong untuk membuat keonaran. Undang-undang itu dilahirkan untuk menangkal Belanda sebetulnya. Ya, tapi diterapkannya ke kita. Undang-undang itu nggak pernah diterapkan selama di zaman Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, nggak pernah dipakai. Undang-undang itu dipakai buat ngejerat aktivis baru di zamannya. Oh iya, sebelum kita ada beberapa orang yang kena. Ya, jadi kita udah tahu lah prosesnya politik. Kasusnya itu, tapi kita ditaruhnya di blok narkoba. Jadi saya waktu itu imam besar, Ustadz Sobri Lubis, saya bertiga, kami bertiga ditaruhnya di blok narkoba. Bukan di kriminal umum. Itu imam besar, Habib Rizik, Ustadz Sobri Lubis, saya bertiga, kami bertiga ditaruhnya di blok narkoba. Bukan di kriminal umum. Kawan-kawan sebagian Ustadz Haris, Habib Ali, Habib Idrus, Ustadz Maman itu di kriminal umum, gabung dengan tahanan-tahanan politik tuh. Saganda Nainggolan, Jumhur Hidayat. Kenapa dibedain, Beb? Ustadz Gus Nur, saat itu almarhum Ustadz Mahir Tuwailibi. Kemudian juga belakangan datang Ustadz siapa yang belum selalu Muhammad yang mu'alaf. Ini yang sempat masuk penjara. Ya, yang kadang-kadang agak kenceng ya. Beliau juga waktu itu mungkin karena banyak tahanan politik di sana, mungkin ya pertimbangannya khawatir kalau Habib Rizik kesana jadi. Jadi ditaruh aja Habib di blok narkoba. Sama saya sama Ustadz Sobri. Tapi ada hikmah besar luar biasa. Apa di dalam itu? Kita penasaran di juga. Blok narkoba itu, ini narkoba Mabes Polri ya. Bukan kaleng-kaleng ini, bukan kelas Polres, kelas Polsek. Ini yang vonis-vonisnya seumur hidup, 20 tahun, vonis mati. Khusus dong nih. Yang dari daerah-daerah yang kelas-kelas berat. Iya. Jadi bloknya nggak terlalu besar, mungkin kapasitasnya sekitar 100 sampai 150 orang ya, kurang lebih lah antara segitu. Ada satu musola di situ, kamar kita samping musola. Alhamdulillah Allah kasih kita kesempatan untuk mengelola musola. Jadi musola sepenuhnya diserahkan kepada kita. Waktu itu Kalapasnya juga orang baik luar biasa. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Kabak Tahti Kalapas. Jadi kita dapat kesempatan untuk menjadikan pesantren penjara jadi pesantren. Alhamdulillah. 5 waktu, sholat 5 waktu, tahanan-tahanan itu bareng kayak pesantren. Bahkan tahajud mereka rajin. Masya Allah. Mereka ya kita fasilitasi, imam besar tuh memfasilitasi, dikasih sarung semuanya, koko, peci, semuanya. Jadi kayak pesantren betul-betul itu, bahkan minyak wangi. Kalau habis subuh, IB kajian setiap habis subuh. Setiap habis subuh. Bayangin. Waduh. Kajian. Rezekinya yang pada di situ tuh. Rezeki banget itu. Itu orang luar yang bisa daftar mungkin bakal daftar kalau terbuka. Dari polisi ada yang ikut juga. Mereka dengar dari luar aja biasanya. Habis subuh IB kajian tasawuf, obat hati, akhlak. Dan akidah kadang-kadang juga di sisi PMIB. Habis asar Ustadz Sobri ngajar hadis. Habis maghrib ana mimpin zikir sama habis itu ngajar fikih. 2 bulan pertama ana nggak ngajar fikih, 2 bulan pertama ana ajar syama'il, kenalkan tentang Rasulullah SAW. Kalau udah kenal kan bakal cinta. Kalau cinta bakal ngikutin ajaran. Habis itu baru ana masuk ke fikih ibadah. Hatam alhamdulillah. Hampir hatam sampai ana keluar tuh setahun hatam. Bahkan kalau malam jam 9 itu Mas Ari
tahanan-tahanan yang bisa baca Quran kita berdayakan untuk jadi guru Iqra. Jadi tahanan-tahanan yang belum bisa baca Quran kita bikinin halaqah. Tahanan yang sudah bisa baca Quran, rata-rata anak-anak Aceh itu. Anak-anak Aceh udah bisa baca Quran, kita berdayakan untuk ngajar Iqra tahanan yang belum bisa baca Quran. Subhanallah 3 bulan Iqra 6 selesai. Kebanyakan. Masya Allah. Mereka 3 bulan udah bisa mulai masuk baca Quran sampai ada yang lucu, satu tahanan setelah 3 bulan tuh ada ingat dia ngubungin ibunya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu, alhamdulillah saya udah bisa baca Quran sekarang di sini. Udah hatam Iqra. Ibunya nangis, Masya Allah nak. Ibu seneng. Kenapa nggak dari dulu aja kamu di penjara, kata ibunya. Aduh. Ujungnya jadi komedi. Kaget saya. Saya pikir ujungnya serius. Karena anaknya berubah di penjara kan seneng ibu. Jadi saya lihat di situ saya ngambil pelajaran. Bahkan Ramadan itu kita hataman Quran 3 hari sekali sama tahanan-tahanan itu. 3 hari sekali? 3 hari, 4 hari sekali, kadang 5 hari sekali. Dengan kegiatan yang bahkan Ana ngerasain di antara pengembaraan spiritual Ana pengalaman pernah di pesantren, pernah kuliah di Tarim, di Hadramut, di Mukalla, di Tarim. Pernah, ya artinya cukup panjang lah perjalanan Ana. Tapi di antara penggembaraan spiritual yang Ana alami paling mendalam itu ketika di penjara. Malah begitu? Kenikmatan ibadah, kenikmatan, karena kita di situ dalam posisi yang kita benar-benar berserah diri sama Allah, udah bukan sekedar teori. Kita nggak punya siapa-siapa ya. Manusia tuh waktu menjauh semua. Banyak yang khawatir, banyak yang takut. Jangankan mau ikut bela, nyebut aja takut tuh waktu. Kan genting banget keadaannya saat itu. Rezim lagi marah-marahnya sama sama Habib Rizik sama semuanya yang berkaitan dengan itu. Laskar 6 laskar dibunuh, FPI dibubarkan, MS diancam mau dibubarkan, rekening semua diblokir, petinggi-petingginya ditangkap, termasuk Ana, Haji Munarman sampai diterorisasi. Bahkan waktu itu ada upaya yang mengarah untuk menterorisasi FPI dan lain sebagainya. Itu keadaan serem banget saat itu. Orang mau nengok aja ngeri. Yang biasa muncul tiarap. Terus mau ngandelin siapa saat itu kalau bukan Allah? Jadi justru saat-saat itu saat-saat terindah ketika kita nggak berharap kecuali sama Allah. Masya Allah. Allah memposisikan kita pada titik yang khalas. Kamu nggak usah berharap sama manusia, nggak usah berharap sama makhluk, jangan gantungkan hati kepada siapapun, tapi semuanya serahkan ke Allah, Allah. Jadi ya Allah, di satu sisi musibah, tapi di sisi lain ada kenikmatan. Kalau kata ulama, tahta tayyil agdar asrar, di balik lipatan-lipatan takdir itu ada rahasia. Rahasianya itu satu, yang kedua rahasianya ya ternyata anak-anak yang pecandu narkoba, bahkan mereka kurir, mereka bandar, mereka yang tatonya dari ujung kepala sampai ujung kaki, mereka hausan Tuhan ternyata. Di situ aneh melek betul. Mereka benar-benar belum pernah menikmati suasana. Di luar begini, di luar mereka mendekat masjid udah dicurigain, mau nyolong kotak amal, yang banyak tatonya. Masyarakat mandang sebelah mata. Begitu di dalam mereka dapetin kehangatan, ngaji sehari 3 kali, diorangin, belajar kesempatan kapanpun bisa nanya, ibadah bareng-bareng. Ana lihat di situ ya Allah, nggak sedikit di antara mereka yang ketika tahajud tuh sujud netesin air mata nggak berhenti. Nggak sedikit di antara mereka tuh yang istiqomahnya luar biasa. Bahkan kita lihat kita sendiri kalah sama mereka ketika itu. Di situ Anda lihat mereka nih orang-orang yang hidup di dunia yang gelap. Mereka haus dengan sentuhan, haus. Cuman siapa yang menyentuh itu aja pertanyaannya. Harus ada yang nyentuh mereka, harus ada yang merangkul mereka, harus ada yang ngajak mereka mengenalkan indahnya, betapa besarnya nikmat Allah, betapa maha besarnya kasih sayang Allah, betapa indahnya makhluk Allah yang namanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa nikmatnya zikir, betapa nikmat. Begitu dikenalin, wah dahsyat. Anda kira Mas Ari lebih banyak lah pengalamannya dari Anda urusan Tuhan dengan komunitas-komunitas yang seperti ini. Kayaknya itu saat malah jadi kayak Allah mengkondisikan situasinya. Emang ya nggak bisa kan, mereka juga akhirnya jadi dapat hidayah di situ. Kemudian menemukan sesuatu yang baru, tercerahkan. Antum juga nggak banyak harus syiar kemana-mana. Jadi kayak konsen di situ. Kayak ada. Dan itu waktu COVID, andai di luar pun itu juga. COVID lagi ya? Iya.
Tapi waktu di dalam di COVID ada yang COVID sih? Sempat ada. Sempat kita selesai sidang. Waktu itu pas varian apa tuh terakhir yang paling meledak gitu. Begitu baru selesai vonis waktu pas rame varian apa Ana lupa udah lupa dan udah nggak mau inget. Iya, Delta kali. Nama varian varian terakhir itu Omicron. Ana lupa apa yang terakhir, pokoknya yang paling besar yang terakhir tuh. Itu setengah blok kena. Jadi setengah blok itu jadi tahu-tahu di penjara, tahu-tahu anak-anak tahanan pada meriang. Pada meriang, terus nggak nggak ada rasa, mati rasa, nggak kecium bau. Akhirnya diperiksa lah, ternyata semuanya diperiksa, ternyata setengah blok positif. Setengah blok. Di kamar kita, Ana positif, Ustadz Sobri positif, Ibe enggak. Padahal sekamar. Sekamar, makan bareng, satu kamar, ibarat kita kamar mandi yang sama. Satu ruangan, wah di situ kan sirkulasi penjara apa adanya. Bisa keluar. Iya, tapi beliau nggak positif, subhanallah. 2 kali periksa nggak positif, Anda 2 kali periksa positif, Ustadz Sobri. Ini unik ya di momen itu ya. Mana? Jadi ibaratnya ini sebuah kondisi yang mungkin bukan sesuatu yang ideal untuk orang biasa gitu. Apalagi kelihatannya sebuah penjara, lagi pas COVID juga, tapi malah menemukan kenikmatan luar ya. biasa, alhamdulillah. Di dalam itu. Tapi dulu pernah ada berita nih, entah mungkin di tempat antum atau bukan, yang dulu ada yang penghinaan terhadap Nabi terjadi di dalam oleh seorang apa? Oh, itu beda blok. Tapi antum denger itu? Dengar. Siapa KC ya? Yang akhirnya Pak KC itu masuk penjara, dihajar sama Pak Napoleon Bonaparte, Irjen Napoleon Bonaparte itu. Beliau Masya Allah juga. Masya Allah, beliau karena marah betul kan saat itu ada penghinaan terhadap Rasulullah. Beliau marah, dihajar itu sama Irjen Napoleon Bonaparte. Dari kamar kita kedengeran teriakan itu. Insya Allah. Beda blok. Tapi itu malam, mana ingat kejadiannya tengah malam. Tahu-tahu kita lagi tidur dengar suara orang teriak kayak. Tapi beda blok. Tapi kacanya pintunya tembus. Tapi nggak bisa ke situ kita. Pintunya ada kaca gitu ada. Tapi ada sesuatu kejadian jadi tahu. Kedengeran. Awalnya nggak tahu itu siapa gitu. Nggak tahu ya ada apa nih, kayak ada orang yang disiksa gitu teriak. Tahu-tahu kita dengar kabar dari penjaga itu Pak Napoleon hajar KC. Tapi akhirnya Pak Napoleon udah divonis dan udah keluar sekarang. Masya Allah, luar biasa juga. Nah sekarang bagaimana perpisahan dengan tempat itu waktu? Pasti udah banyak yang kemudian jadi jatuh cinta saat itu. Waktu jangankan perpisahan IB ya, waktu perpisahan aneh aja ya kita nggak bisa nahan air mata. Para tahanan itu waktu bikin acara perpisahan, mereka terakhir bikin puisi buat perpisahan. Kayak bikin acara perpisahan itu, mereka patungan ngasih hadiah, ucapan terima kasih. Sampai kayak perpisahan anak lulusan sekolah bagaimana sih? Pakai nangis-nangisan segala. Oh begitu. Berarti berapa tahun itu? Waktu IB kan lebih lama dari anak keluar, IB masih hampir setengah tahun lagi. Iya. Lanjut itu. Waktu IB lebih parah lagi. Udah. Tahanan tuh bilang sama saya, ada namanya Dolai itu, Rudi Dolai, tahanan narkoba, divonis 20 tahun. Mabes Polri ini kan cuma bukan lapas ya, dia rutan aja sementara. Yang udah ingkrah biasanya pindah. Tapi dia agak lama tuh. Dia bilang gini, Bib, waktu pertama imam besar datang masuk ke penjara, kita dengar kabar tuh. Waktu kita dimasukin semua. Kalau bahasanya inian apa sih bahasa penjara tuh? Ya pokoknya semua sel tuh dikunci lah. Ibe datang, itu kita kedatangan Habib Rizik kayak kedatangan matahari katanya. Kenapa katanya? Iya, artinya kan tahu-tahu blok narkoba, tahu-tahu ada ulama putih bersih masuk bercahaya gitu kan. Wah, kita senangnya Beb, kayak kedatangan matahari ke dalam penjara katanya. Ini tahanan yang cerita. Iya. Tahanan yang cerita. Waduh. Ini gak ketemu lagi sama beliau tadi? Enggak, mereka kayaknya udah pada pindah ke lapas. Ya, mudah-mudahan semua udah pindah. Mudah-mudahan istiqamah semua. Dan bisa lepas dengan cepat lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa jadi orang-orang yang bermanfaat di masyarakat ke depannya. Waduh, ini menarik. Ini insight yang jarang dengar. Saya juga baru pertama kali dengar seperti ini. Dan mungkin bagi teman-teman juga baru pertama kali dengar ya. Apalagi bayangan di dalam penjara tuh kan seperti yang ada di film-film bayangan kita kan. Ternyata jauh berbeda gitu. Ada kenikmatan yang tentunya bisa dirasakan. Soalnya di momen dimana udah nggak punya harapan lagi, coba berharap sama Allah. Soalnya kayak langit malam udah gelap banget,
Berarti bentar lagi fajar terbit. Masya Allah. Alaysa subhu biqarib. Gimana tuh? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang kalau pandangan antum dengan keadaan sekarang, mudah-mudahan kan kita berdoa agar polarisasi apapun perbedaannya makin lama makin akan lebih bisa gandengan lagi gitu ya Bib ya. Ya Rabb. Kenapa sih Bib? Kita tuh mudah banget kayaknya dipecah belah, diadu domba, atau juga mungkin sering ribut. Apalagi yang namanya sosial media ini kayak alat untuk kemudian kadang-kadang saya juga melihat keanehan terjadi, misalnya diaspora, orang menikah dengan yang berbeda negara. Persamaannya mungkin sedikit, perbedaannya banyak. Mereka bisa nikah bareng. Iya. Kita nih sama-sama sebangsa, perbedaannya mungkin dikit. Ada yang bedanya suku, ada yang bedanya agama, ada yang bedanya latar belakang perbedaan pilihan. Persamaannya banyak. Tapi dari sedikit perbedaan ini gitu kan, entah yang ini ngajinya beda sama ini, ribut aja tuh. Kenapa sih Indonesia ini kayak mudah banget gitu diadu-adu gini? Ya, faktornya apa tuh? Ada kesadaran mendasar yang harus dibangun bahwasanya perbedaan itu nggak harus ribut. Itu yang pertama ya. Dan itu sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa kita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ikanya. Bhinneka Tunggal Ika kan apapun bahasanya, apapun sukunya, bahkan beda agama di Indonesia kita tetap satu Indonesia. Di tengah umat Islam sendiri pun ada istilah qawasim mushtarakah, unsur pemersatu. Kita beda-beda madhab, beda-beda kelompok, tapi kita sama-sama ahlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kesadaran mendasar yang harus dibangun, bahwasanya kalau Allah sudah menyatukan kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka jangan ada hal lain yang mencerai-beraikan kita. Apapun itu, ya, kelompok, suku, bahasa, perbedaan politik, bahkan perbedaan pendapat di dalam fikih dan lain sebagainya. Itu kesadaran yang mendasar yang harus ditanamkan. Tapi di sisi lain memang kita tidak menampik. Kadang-kadang ada sebagian perpecahan ini yang diciptakan. Ya, contoh sederhana fenomena buzzer. Saya kira udah banyak yang melakukan studi tentang buzzer, sudah banyak tokoh-tokoh yang bicara tentang buzzer. Fenomena buzzer ini kan profesi juga tuh. Waduh. Saya nggak bisa bicara lebih jauh ya. Silahkan, data-datanya terbuka kok sekarang. Googling tentang data-data tentang buzzer, temuan-temuan, studi-studi tentang itu. Ini kan mecah belah banget ini fenomena buzzer ini. Itu yang memicu terjadinya perpecahan di tengah masyarakat. Ya, saya kira salah satu yang harus ditertibkan kalau mau bangsa ini kembali rukun, polarisasi bisa dihentikan, ya buzzer-buzzer ini mesti dibersihkan. Berarti ada PR di pola pendidikan berarti, karena buzzer itu mudah kemudian mempengaruhi untuk masyarakat yang literasinya rendah. Iya, bisa juga. Jadi mudah kena clickbait, mudah kena judul, mudah kena hoax gitu kan. Betul. Ini PR-nya cukup panjang berarti, Bib. Dan ada bosnya di balik itu kan. Oh, ada kepentingan tersendiri. Ada kepentingan di balik itu. Ini salah satu faktor yang menyebabkan umat jadi terpecah belah. Fenomena buzzer ini. Bahkan dan juga kadang-kadang perbedaan pendapat, Mas Ari, perbedaan pendapat ini nggak bikin kita ribut. Saya ambil sampel di kalangan ulama lah. Beda pendapat itu kan biasa. Selama dalam masalah furu'iyah, dalam masalah yang sifatnya bukan prinsipil. Kalau yang prinsipil, yang mujma' alaih, yang ijma', yang disepakati, itu nggak bisa dicolek-colek tuh. Itu ada qat'iyat namanya dalam Islam. Tapi kalau masalah-masalah yang furu'iyah, masalah-masalah fikih, itu banyak yang memang itu ranah ijtihad di kalangan ulama di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, sehingga terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Ada berapa ribu perbedaan pendapat antara madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini madhab Ahlussunnah wal Jamaah, empat-empatnya ulama besar yang mereka memahami dari Al-Quran dan Sunnah dan perangkat-perangkat dalam menggali hukumnya. Dan di zaman Rasulullah SAW pun Rasulullah melegitimasi perbedaan tersebut. Waktu itu Rasulullah SAW pernah mengirim utusan ke Bani Quraidah namanya. Kata Rasulullah, la yusallian ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Rame-rame lah sahabat berangkat ke Bani Quraidah. Di tengah perjalanan waktu asar udah mau habis. Sebagian sahabat bilang, kita mesti sholat asar nih.
Sebagian lagi bilang, oh enggak, kata Nabi jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, golongan sahabat yang pertama memahami, oh enggak bisa begitu. Omongan Nabi itu motivasi supaya kita jalan cepat. Urusan waktu sholat ya tetap waktu sholat. Karena waktu sholat udah ditentukan, waktu asar. Sahabat yang lain bilang, enggak, pokoknya kalau Nabi bilang enggak jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, ya kita sholatnya di Bani Quraidah. Mau waktu telat, waktunya cukup, karena Nabi ngomong begitu ya kita nurut aja udah. Udah, akhirnya mereka nggak satu suara. Sebagian sholat di tengah perjalanan, sebagian sholatnya setelah keluar waktu di Bani Quraidah. Selesai, singkat cerita, mereka pulang ke Madinah. Sampai informasi ini ke Nabi SAW. Sama Nabi dua-duanya dibenarkan. Oh gitu? Saya nunggu ini milih yang mana Nabi tadi. Iya. Dua-duanya dibenarkan. Karena kan ini perbedaan apa ya? Perbedaan interpretasi. Di dalam memahami sabda Nabi SAW. Nah, ini menjadi cerminan bagaimana perbedaan interpretasi di kalangan ulama. Mereka sama-sama merujuk ke Al-Quran, sama-sama merujuk ke As-Sunnah, tapi interpretasinya aja yang berbeda. Saya kasih contoh. Aula mastumun nisa, ayatnya 1. Allah Ta'ala mengatakan di antara yang membatalkan wudhu kita kalau kita mau sholat itu adalah ketika aula mastumun nisa, bahasa Al-Qur'annya. Nah, Syafi'i, Al-Imam Syafi'i memahami ini membatalkan dulu lamas, nyentuh perempuan, laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, bukan mahram. Ya, termasuk suami istri. Senggolan loh kayaknya. Senggolan, kulit sama kulit, dewasa, batal wudhu, ya kan? Dari ayat ini memahaminya, aula mastumun nisa. Jadi Syafi'i mengatakannya atau ketika kalian menyentuh perempuan lamas. Nah, Imam dalam madhab Malik itu nggak seperti itu. Dia dari ayat ini dipahami batal itu kalau pakai syahwat. Ayatnya masih sama. Madhab Hanafi lain lagi memahaminya. Madhab Hanafi memahaminya batal itu jima. Karena bahasa la mastumun nisa dari ayat yang sama. Itu bahasanya la masayulamisu. La masayulamisu itu nyentuh. Nyentuh di sini jangan diartikan pakai hakikat tapi majaz. Nyentuh itu bahasa Al-Qur'an alus, maksudnya menyetubuhi. Cuman Al-Qur'an kan bahasanya alus. Ya. Ayatnya sama. Tapi bisa ada 3 pemahaman yang berbeda dan ini semuanya dibenarkan oleh syariat. Masya Allah. Jadi ini makin yakin saya tuh ilmunya masih jauh banget ini. Iya. Pemahaman ini aja bisa berbeda. Nah, disinilah makanya ikhtilaful ulama rahmah, perbedaan pendapat di antara ulama jadi rahmah karena mereka sama-sama ngambil dari Quran, sama-sama ngambil dari sunnah, cuman interpretasinya yang berbeda-beda. Nah, kembali ke pembahasan tadi. Kita kembali ke pembahasan. Kalau urusan perbedaan pendapat, insya Allah aman lah ulama. Kadang-kadang yang bikin ribut perbedaan pendapatan. Iya. Itu yang kadang bikin ribut di tengah umat. Itu kadang-kadang yang bikin urusan ribut. Dunia yang kadang urusan dunia. Kalau bahasa Habib Umar bin Hafid, qasdu ghairillah, tujuan selain Allah. Iya. Itu kadang bikin ribut. Yang tadi sahabat Nabi yang ngikutin sholat di sana dan yang kemudian nunggu berbeda pendapat tadi, dua-duanya punya niatnya sama, yang dilakukan aja berbeda kan? Iya. Tapi niatannya sama untuk mematuhi Nabi kan? Iya. Nah, iya. Qasdu ghairillah. Jadi kalau kita sama-sama punya tujuan baik, kenapa harus ribut? Gitu loh. Toh ini bukan sesuatu yang qat'i. Saya contoh sederhana di pilkada ini kan banyak perbedaan dukungan di antara ulama. Wajar, karena prinsipnya gini Mas Ari, kalau kita di Front Persaudaraan Islam dengan berbagai elemennya, kita diajarkan oleh imam besar begini, sesuai dengan pandangan prinsip Islam dalam milih pemimpin, kalau ada dua-duanya yang baik, pilih yang terbaik. Ini prinsip. Orang bisa ganti-ganti, tapi prinsip nggak bisa ganti. Kalau ada baik dan buruk, maka ambil yang baik, jangan pilih yang buruk, ya kan? Kalau dua-duanya pilihan yang mudarat, ada keburukan, cari yang keburukannya paling minim. Itu prinsip. Maka setiap keadaan bisa beda-beda. Nah, makanya kita, kenapa kok di 2019 dukung Prabowo, 2024 nggak dukung Prabowo? Ya dalam pandangan kita saat itu 2019 Prabowo lebih baik dari Jokowi. Di 2024 sekali lagi ini dalam proses pertimbangan politik ya. Dalam proses pertimbangan kita memandang Anies lebih baik, lebih ideal dari Pak Prabowo ketika mendukung saat itu.
Artinya ya itu wajar. Ya. Itu prinsip yang kita ikuti adalah prinsip saat Bukan itu. personalnya ya. Bukan personalnya. Tapi memang pandangan sudut tapi pandang. ketika udah selesai ya udah kita berjuang sama-sama. Amar ma'ruf nahi munkar harus tetap dilanjutkan. Nah, cuman terkadang begini, karena baik buruk ini kan kadang-kadang relatif. Baik buruk relatif. Kadang-kadang lebih baik menurut sudut pandang Mas Ari, belum tentu lebih baik menurut sudut pandang saya. Ada dua pilihan nih. Ini apa kopi nih? Kopi sama teh manis, sama-sama enak. Ya, sama-sama enak. Cuman menurut sudut pandang Mas Ari kopi lebih enak, menurut sudut pandang saya teh lebih enak. Kita sama-sama punya tujuan yang sama, enak. Cuman kita punya sudut pandang yang berbeda dalam menilai enak gitu. Nah, sebagaimana perbedaan interpretasi ulama di dalam memahami dalil, kadang-kadang perbedaan interpretasi ulama di dalam menimbang mana calon yang lebih banyak maslahatnya, mana calon yang lebih sedikit mudaratnya itu juga terjadi. Jadi udah sebenarnya contoh, saya kasih contoh ya? Jakarta kemarin. RK lawan jadi RK Pramono. 01, Pramono nomor 3, nomor 2 Dharma. Kalau kita pakai bicara perspektif Islam ya, karena saya ustadz ya, pakai sudut pandang Islam. Kalau Dharma udah nggak mungkin gitu dukung, karena memilih pemimpin yang non Muslim itu bukan bagian dari toleransi, itu larangan dalam agama. Ya. Jadi kalau ini udah bukan ranah ijtihad nih, kalau Muslim kafir udah bukan ranah ijtihad ini, coret udah selesai. Itu pertimbangan nomor 1. Nah sisa 2 nih, Muslim lawan Muslim. Bagaimana? Apa yang kita pertimbangkan? Oh iya, cari yang paling banyak maslahatnya, yang paling minim mudaratnya. Nah kita di Forum Islam memandang ini dua-duanya ya punya kelebihan, namanya manusia pasti ada kelebihan. Tapi juga banyak sisi keburukannya dari segi orang yang ada di belakangnya dan lain sebagainya. Yang satu belakangnya ada PDIP, sebut merek nggak masalah kan? Nggak apa-apa. Yang satu belakangnya ada Jokowi. Bagi kita ini nggak bagus dalam pandangan politik kita. Tapi kita harus mempertimbangkan mana yang maslahatnya lebih besar, mana yang mudaratnya lebih kecil. Nah di tengah proses itu kita dari DKI Jakarta kan ranahnya provinsi ya, melihat mendukung RK Suwono maslahatnya lebih besar, mudaratnya lebih kecil ketimbang dan kita DKI Jakarta juga mengikat dengan fakta integritas. Nah ada sebagian ulama lain seperti saudara-saudara kita dari FUHAP itu memandang bahwasanya dukung 03 maslahatnya lebih besar, mudaratnya lebih kecil. Kan ini memang bukan masalah qot'i, bukan masalah yang hitam putih. Ini kan akhirnya ada perbedaan perspektif di situ. Apa perlu ribut? Yang ini tujuannya baik, ini tujuannya baik, sama-sama baik. Seharusnya kan kalau tujuan sama-sama baik nggak perlu ribut kan? Siapapun yang menang kebaikan. Ya benar juga. Itu. Jadi misalnya ada pun jamaah urusan nggak setuju ya kita nggak setuju dengan pilihan ini. Ini juga nggak setuju dengan pilihan. Biasa. Tapi ketika sama-sama punya tujuan baik, perbedaan ijtihad politik itu harusnya tidak membuat kita ribut. Sebagaimana perbedaan ijtihad fikih itu nggak harus membuat orang ribut. Kan sama-sama dhanni, sama-sama sifatnya bukan pasti 100%. Jadi ibaratnya misalnya ada jamaahnya IB juga, kemudian memilihnya beda, bukan berarti sayangnya akan hilang, nggak juga kan gitu. Betul. Dan juga walaupun kalau di internal struktural organisasi ada etika organisasi yang harus dijaga. Internal struktural. Jadi misalnya dia beberapa komen kemarin ada bilang saya sejalan dengan IB, tapi itu kali ini pilihannya beda gitu. Nggak ada masalah gitu kan? Nggak ada masalah gitu. Jadi ibaratnya ini hal yang dipandangnya adalah tetap bersama dalam satu kebangsaan. Ketika berbeda bukan berarti kita langsung. Yang penting bedanya bukan karena yang mana yang ngasih cuan ya. Nah itu dia. Itu yang nggak boleh, itu khianat. Kalau ada ulama milih fulan karena itu yang ngasih duit, itu khianat itu. Kalau emang kayak gitu nggak dari dulu aja. Di dalam hadis disebutkan salatun la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang Allah nggak akan ajak bicara mereka di hari kiamat dan Allah tidak akan mensucikan mereka dan mereka mendapatkan adab pedih. Ini hadis sahih. Di antaranya kata Nabi SAW, rajulun baya'a imaman lam yubayyihu illa lidunya. Seseorang yang membaiat sebuah imam. Di dalam proses demokrasi kan takifnya milih itu arah ke baiat, mengarah ke baiat. Bukan karena baiknya rekam jejak yang dipilih itu, tapi karena dunia, karena dapat
Nah, itu termasuk yang diancam sama Oh, Rasulullah. Masya Allah, berat juga itu. Ya. Jadi kalau beda pertimbangan karena faktor maslahat madarat tadi masih wajar. Sudut pandang ya. Beda gitu. sudut pandang. Tapi kalau bedanya udah karena yang mana yang ngasih, ini udah lain cerita. Transaksional jatuhnya. Transaksional. Kalau itu nggak benar, dia akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Taala. Tapi ada nggak sedikit perbedaan diskusi internal gitu ya mengenai hal ini? Pasti kan pernah ya dalam proses penggodokan menjatuhkan yang apakah mendukung salah satu, apakah nggak dukung semua, itu kan namanya proses diskusi ketika menuju dukungan itu kan ada. Ya. Nah, tapi kan ketika sudah ada sebuah putusan namanya organisasi harus solid dong, harus satu suara dong.